Halo, kembali lagi bersama saya, Selviana Maria Indosetapolo, mahasiswa farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan protein dan strukturnya. Perlu diketahui, video kali ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut dengan asam amino melalui ikatan peptida. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang protein, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu asam amino. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina NH2, gugus karboksil COOH, dan rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai suitorion. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang mempunyai rantai samping berupa CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Asam amino lain memiliki bentuk rantai samping lebih panjang. Biasanya disebut dengan asam amino leusin. Ada juga asam amino yang mempunyai cincin aromatik. Asam amino ini disebut histidin. Dan ada banyak lagi variasi rantai samping lainnya yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino ini, hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berikatan dan membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan dalam struktur pembentukan protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut sebagai asam amino proteinogenik. Ke-20 jenis asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda jenisnya. Ada yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada yang bersifat basa. Struktur primer merupakan susunan beberapa asam amino yang memanjang. Struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi beberapa atom. Struktur tersier merupakan gabungan dari beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Dan struktur kuartener merupakan gabungan dari beberapa struktur tersier yang membentuk protein kompleks. Protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini paling banyak ditemukan di dalam tubuh. Contohnya enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobulin atau antibodi. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang. Biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Strukturnya didominasi oleh struktur sekunder yang berulang-ulang. Adapun penggolongan protein sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan komposisi kimia. Protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein sederhana dan protein konjugasi. Protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Contohnya enzim ribonuklease. Sedangkan protein konjugasi adalah protein yang terikat pada gugus prostetik. Contohnya glikoprotein, lipoprotein, hemoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Protein dibedakan menjadi dua,
yaitu protein serabut dan protein globular. Protein serabut adalah protein yang berbentuk panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang. Protein ini bersifat kuat dan elastis. Contohnya kolagen, keratin, aktin, dan miosin. Sedangkan protein globular merupakan protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan kuartener kompleks yang saling bergabung serta berlipat membentuk bulatan. Protein ini mudah larut dalam air. Contohnya albumin, insulin, dan enzim. Berikutnya, berdasarkan fungsi biologis, protein dibedakan menjadi 7, yaitu protein struktur, protein transport, protein penyimpanan, protein pengatur, protein kontraktil, enzim, dan protein pertahanan. Protein struktur yaitu protein yang meliputi struktural pada tubuh, contohnya kolagen. Protein transport yaitu protein yang berfungsi untuk membawa molekul dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain, contohnya albumin dan hemoglobin. Berikutnya protein penyimpan, yaitu protein yang berfungsi untuk menyimpan senyawa tertentu, contohnya mioglobin yang berfungsi untuk menyimpan oksigen pada otot. Keempat, protein pengatur, yaitu protein yang mengatur aktivitas seluler atau biasa disebut hormon. Contohnya insulin dan hormon pertumbuhan. Yang kelima, protein kontraktil, yaitu protein yang bisa menyebabkan perubahan bentuk dan pergerakan makhluk hidup. Contohnya aktrin dan miosin. Yang keenam, enzim, yaitu jenis protein yang berfungsi sebagai biokatalis di dalam tubuh. Dan yang terakhir, protein pertahanan, yaitu protein yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan benda asing, contohnya imunoglobin dan fibrin. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai penggolongan protein dan strukturnya. Semoga video tadi berguna bagi kita semua.